Yang pertama sekali yaitu Matius 7 ayat 13 sampai dengan 14. Saya baca untuk kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Ayat 14. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Ini dalam pengajaran yang diperkatakan bahwa begitu lebar jalan menuju kebinasaan sehingga banyak orang yang melaluinya. Dan karena begitu sempitnya jalan menuju kehidupan sehingga sedikit yang mendapatinya. Dan untuk pemahaman yang untuk lebih mempermudah memahami arti atau makna yang ada di dalam ayat ini. Puji Tuhan oleh karena kasih karunia pribadi Tuhan, khususnya bagi saya, membagikan lewat penglihatan bagian daripada pengertian ayat ini. Dan oleh karena kasih Tuhan, saya digerakkan untuk berbagi kepada saudara saat ini. Dan biarlah ini menjadi berkat bagi kita dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi pengajaran ini atau khususnya di Matius 7 ayat 13 sampai 14 ini, Tuhan Yesus menyingkapkan suatu pengajaran untuk lebih memahaminya, yaitu lewat suatu penglihatan. Saya ajak saudara untuk merenungkan bahkan membayangkan penglihatan ini, di mana ada satu lapangan sepak bola atau ukuran seperti lapangan sepak bola, di mana lebarnya sebut saja 90 meter dan 89,5 meter itu adalah jalan menuju kebinasaan, dan hanya 0,5 meter jalan menuju kehidupan. Dan menuju kebinasaan ini yang ukurannya 89,5 yang bagaikan lapangan sepak bola, di mana waktu orang melaluinya begitu banyak pernak-pernik atau iklan-iklan yang begitu menggoda, yang begitu menyenangkan secara tubuh, secara kedagingan. Begitu banyak godaan-godaan bahkan kemegahan dunia untuk menarik jiwa-jiwa supaya datang ke sana. Dan hampir semua jiwa-jiwa yang melihatnya langsung mengarah ke sana. Karena di samping begitu lebarnya jalan itu, banyak juga kemegahan dan bujuk rayu, segala bentuk kedagingan, segala bentuk hawa nafsu, segala bentuk pesta pora, segala bentuk ajaran-ajaran yang menguntungkan kedagingan. Banyak yang masuk, dan orang-orang yang masuk ke dalam, ada yang memang benar-benar mereka tidak begitu memperdulikan mana yang benar, mana yang salah masuk ke dalam. Ada yang mereka ikut-ikutan, bahkan ada mereka yang hanya terjebak oleh ajaran-ajaran yang mereka tidak pahami dan mengerti. Bahkan ada di tempat itu disediakan yaitu hamba-hamba setan, hamba-hamba si jahat yang bagaikan malaikat-malaikat si jahat, yaitu yang memperkatakan atau menyebarluaskan segala pengajaran-pengajaran antikristus. Begitu banyak dan begitu luas jalan menuju kebinasaan itu. Dan sekalipun bahkan khususnya para hamba-hamba si jahat ini melihat di kejauhan, yaitu
yang begitu yang menutupi mereka, yaitu bagian kebenaran yang sejati itu. Mereka tidak peduli dan mereka bahkan menertawakan, yaitu tertawaan mereka, biarkan aja seperti itu. Sekalipun dia yang benar, tapi jiwa-jiwa ini akan masuk kepada kita dengan segala bentuk bujuk rayu, dengan segala bentuk promosi, segala bentuk kedagingan, hawa nafsu, dan segala sesuatu, dan dengan segala bentuk kebenaran yang diputarbalikkan oleh segala anti Kristus, bahkan khususnya orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah bagian daripada kelebaran kebinasaan itu. Dan satu sisi waktu saya masuk kepada pintu kehidupan yang begitu sempit yang saya gambarkan, jikalau tadi 90 meter, 89,5 untuk jalan kebinasaan dan 0,5 jalan menuju kehidupan. Menuju kehidupan ini tidak ada yang mendorong kita, yang mempromosikan apa yang ada di dalam, tetapi kita hanya melangkah dengan iman dan percaya dan keyakinan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya melangkah dan melangkah, bahkan waktu melangkah sekalipun sekitar 50 meter yang sebenarnya cukup dengan ukuran badan, tapi tidaklah semulus itu kita melangkah sampai ke tujuan. Tetapi bahkan terkadang kita harus miring, terkadang kita harus menunduk, begitu sulitnya menelusuri jalan yang sempit itu. Bahkan di tengah jalan begitu banyak godaan dan cobaan yang membuat kita akan hampir mau menyerah dan berbalik dari hal itu. Namun seperti yang saya perkatakan, karena iman percaya kita yang teguh, dan karena ketaatan dan kesetiaan dan pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus, maka saat itu bahkan dalam penglihatan itu saya melangkah hingga akhirnya saya sampai ke tujuan, di mana saya melihat malaikat kudus yang bagaikan anak manusia sedang menunjukkan betapa besarnya, betapa agungnya, betapa mulianya kemuliaan Tuhan yang begitu luar biasa, dan dihiasi dengan segala janji-janji firman Tuhan, segala tulisan-tulisan kebenaran firman Tuhan, dan segala bentuk kemuliaan Tuhan. Dan mata saya dituju kepada khususnya satu penglihatan, bagian satu kebenaran firman Tuhan dari semua banyaknya, bahkan jutaan firman Tuhan, di mana satu itu saya melihat ada salib, ada kitab suci, ada buah hati, dan dikelilingi dengan cakrawala yang sebenarnya atau yang sebelumnya sudah Tuhan Yesus tunjukkan, yaitu bagian ciptaannya segala sesuatu di alam semesta ini. Dan di tengah atau di pinggiran buah hati itu tertulis Matius 13 ayat 16 sampai dengan 17 dan Matius 16 ayat 17 sampai dengan 18. Inilah yang merupakan pondasi firman yang Tuhan memberikan sendiri bagi saya. Dan inilah yang seperti saya katakan gambaran dari Matius 7 ayat 13 dan 14, yaitu begitu lebarnya menuju kebinasaan dengan godaan, dengan bujuk rayu, dengan hawa nafsu, dengan segala kemegahan dunia, berbanding dengan sempitnya kehidupan yang bahkan seakan-akan tidak ada tujuan yang begitu jelas, hanya karena begitu kita memiliki iman percaya yang teguh dan kita percaya akan Tuhan Yesus Kristus, akan pribadi Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang pertama sebagai pengawal bagi kita untuk topik yang begitu dalam, yaitu perihal jangan dewakan Bunda Maria. Cukup dengan posisi dan porsi yang dituliskan dalam kebenaran firman Tuhan. Dan yang kedua,